Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita berbagai macam karunia yang wajib dan patut kita syukuri bersama. Karena kesyukuran itu adalah kunci buat kita untuk terus ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya kunci kebahagiaan itu ya hanya dua, antara bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas segala cobaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya hikmahnya adalah supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memang orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memang teruji. Dan harus diakui bahwa ujian itu memang tidak ada yang mudah. Ujian pasti berat, tergantung dengan tingkat ketakwaan hamba yang masing-masing. Terkadang syukur dan sabar itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit sekali untuk kita aplikasikan. Kita terlalu banyak mengeluh atas segala apa yang Allah berikan, kita tidak bersyukur. Padahal kalau misalkan wanzur ila man duna kamalan, harusnya kita melihat orang yang dari sisi harta, harusnya kita melihat kepada orang-orang yang lebih rendah kepada kita. Namun kadang atas segala apa yang Allah kasih, kita masih saja mengeluh. Ini adalah muhasabah diri buat saya pribadi dan buat kita semua. Begitupun dengan sabar, insyaallah. Innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah, tolonglah pada Allah dengan sabar dan sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Esensinya adalah sabar itu harus menahan diri dari segala apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, teman-teman, ini adalah suasana terakhir di Masjidil Haram. Kita bisa lihat pagi-pagi ini memang Masjidil Haram ini tidak pernah sepi ya. Tidak pernah sepi dari kegiatan jamaah. Luar biasa. Ini adalah momentum yang mungkin kita jarang kita temukan di di tanah air ya, di Indonesia, di mana sholat subuh saja membludak, orang pada ingin sholat subuh berbondong-bondong di Masjidil Haram. Dan keutamaannya memang sholat di Masjidil Haram ini kata Rasulullah SAW adalah 100.000 kali lipat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang akhirnya banyak yang berebut untuk bisa sholat di Masjidil Haram, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua orang datang ke sini. Nah, teman-teman atau siapapun, hari ini adalah hari terakhir ya. Hari terakhir kita berada di kota Mekah. Dan ini adalah subuh terakhir saya di kota Mekah. Tepatnya di tanggal 31 Agustus 2018.
saya akan meninggalkan kota Mekah, dan nanti pagi hari kita akan melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram. Nah, sebelumnya nih saya akan kasih tahu dulu. Sebentar ya. Nah, ini kegiatan sapu bersih-bersih di Masjidil Haram. Up. Ini ada kegiatan bersih-bersih di Masjidil Haram, kita lihat ya. Bentar, sorry, tetap terkontrol. Oke, kita harus keluar dulu dari sini karena ada kegiatan bersih-bersih di Masjidil Haram yang memaks. Dan ini memang rutin dilakukan. Lihat orang mengepel Masjidil Haram ya, caranya begini. Oh, ramean dengan menggunakan alat canggih dan puluhan pekerja yang mengepel secara manual, dan ada juga yang mengepel dengan menggunakan alatnya memang khusus diciptakan untuk membersihkan Masjidil Haram. Lihat, nah, alhamdulillah. Nah, ini pemandangan pagi-pagi lah kalau di Masjidil Haram kan seperti ini. Jadi kita harus keluar. Nah, ini lihat tuh. Wow, dahsyat ya. Mana ada nih tuh semua. Sorry. Nah, ini adalah mereka, kebanyakan sih pekerja sepertinya ya, seperti dari daerah Bangladesh, India. Saya belum menemukan dari Indonesia sih. Ayo Al-Hajj, mereka suka nyebutnya ini alat. Oke. Kan? Nah, kita harus banyak terima kasih nih kepada mereka ini, karena mereka yang menjaga kebersihan Masjidil Haram, terutama di pelataran Masjidil Haram, karena kebersihan dari suatu tempat beribadah jadi salah satu syarat agar ibadah kita diterima. Selain badan dan pakaian kita juga harus bersih. Seru banget ya. Nggak tahu nih sobat, apa mungkin karena saya baru pertama kali subuh di sini, bukan subuh ya, maksudnya di pelataran subuh kita keluar, tapi ternyata rame banget ya. Alhamdulillah, lihat nih jamaah Indonesia juga banyak. Coba nanti kita akan coba untuk wawancara kalau misalkan ada. Ya alhamdulillah. Nah, pemirsa, teman-teman, di belakang saya adalah Masjidil Haram. Nah, ini adalah Hotel Continental tempat kita menginap. Sampingnya lagi ada Jabal Omar, sampingnya lagi ada yang paling tinggi itu adalah Zamzam ya, Zamzam Tower. Alhamdulillah. Begitulah subuh-subuh di Masjidil Haram, luar biasa kan? Jam 4 sudah ramai sekali di sini. Alhamdulillah. Nah, kembali ke permasalahan kita atau kegiatan kita pada hari ini. Sebentar, sepertinya pas saya salah. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Pemirsa atau teman-teman, hari ini adalah hari terakhir kita di Masjidil Haram, dan setelah ini saya akan melaksanakan tawaf wada, artinya tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram. Dan ini adalah tawaf yang menutup segala kegiatan kita selama di Masjidil Haram. Jadi setelah ini kita tidak boleh lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Tapi kalau cuma sekedar sholat wajib masih boleh. Nah, itu dia. Kemudian tidak boleh lagi berbelanja dalam jumlah besar, dan tidak boleh lagi kita menginap di kota Mekah ya. Artinya kalau tawaf wada ini adalah tawaf yang wajib dilakukan oleh jamaah haji yang akan meninggalkan kota Mekah.
ada perasaan sedih karena kita harus meninggalkan kota Mekah. Kapan lagi? Mungkin kita hanya berdoa aja supaya segala amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalankan ibadah di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi untuk bisa kembali ke Masjidil Haram ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk kembali lagi dan bisa datang ke Masjidil Haram terutama ini untuk beribadah, syukur-syukur lagi dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, atau dengan istri kita, pasangan kita, agar lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan lagi-lagi ini adalah hari terakhir, subuh terakhir. Semoga bisa menjadi haji yang mabrur, haji yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, haji yang diterima, sa'yan masykura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabur wa shalihan maqbula. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur. Ya Allah, terimalah segala hajiku ya Allah, dan masykurkanlah ya Allah, syukurkanlah sa'iku ya Allah, dan wa amalan makbulan, dan terimalah segala amalku ya Allah, wa tijaratan lan tabur, dan perdagangan yang tidak pernah. Ya alimah ma fis sudur, wahai Allah yang mengetahui apa yang ada terlintas dalam hati kita ya Allah. Ya alimah ma fis sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur, keluarkanlah kami dari kezaliman dan cahaya ya Allah. Berikanlah kami kesabaran ya Allah. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, afriq alaina sabran, berikanlah aku kesabaran. Afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana, dan kuatkanlah pendirianku. Sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah aku dari orang-orang yang kafir. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku aturan yang soleh ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana firli wa bighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbi. Ya Allah, bighfirli ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah telah menzalimi diriku ya Allah. Illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni segala dosaku, lanakunanna minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah atina fid dunya, berikan aku kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari api neraka ya Allah. Ini itu aja doa-doa dari kita. Semoga amalan kita, doa kita selamat, dan kesalahan kita selama di Masjidil Haram ini, selama menjalankan ibadah haji, ibadah umroh, tawaf dan lain sebagainya, diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur, kembali ke tanah air dengan selamat dan bisa kembali lagi. Demikian kenangan singkat saya selama berada di Masjidil Haram. Mudah-mudahan semuanya kembali lagi dan haji kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Haji ini tidak sia-sia, amin. Mudah-mudahan haji ini membekas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan haji ini bisa memberikan faedah dalam kehidupan kita. Karena apa? Haji yang mabrur itu sangat sedikit. Kalau hajinya sah mungkin iya, tapi haji mabrur belum tentu. La al-hajjul mabrur laisa lahul jannah. Haji yang mabrur tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali ganjaran yang satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Segalanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.